Nasib hidup seseorang tidak bisa ditebak. Ada yang begitu mudahnya mendapatkan rezeki, ada yang lahir dari keluarga dengan rezeki yang berlimpah, dan ada juga yang bekerja mati-matian tetapi memiliki rezeki yang kurang baik. Tidak terkecuali pada para tentara yang sudah mengabdi pada negara bertahun-tahun. Beberapa di antara mereka harus mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi tuntutan hidup keluarga. Berikut 8 tentara yang berjuang untuk menjadi pahlawan bagi keluarganya. Number 1. Serma Priyo Widodo. Serma Priyo Widodo adalah salah satu anggota TNI yang bertugas di Satuan Kodim 0814 Palembang. Serma Priyo berpikir untuk mencari penghasilan tambahan untuk mengatasi tuntutan ekonomi dan biaya pendidikan anaknya. Ia pernah merintis usaha peternakan dan perikanan, tapi gagal. Menjadi seorang pemulung adalah pilihan hidupnya. Setelah pulang dinas, ia mulai bekerja mengumpulkan barang-barang bekas. Sejak tahun 2013, ia dibantu istri dan anak-anaknya tidak malu-malu untuk menjadi pemulung. Walaupun banyak yang mencibir, terutama sesama rekan-rekan tentara, ia tidak peduli dan ia berprinsip tetap melakukan pekerjaan yang halal. Bahkan, istri Serma Priyo bangga karena suaminya selain mengabdi pada negara, juga mendidik anak-anaknya untuk mandiri. Yang penting suaminya tidak melalaikan tugas dinasnya, katanya. Dari hasil usaha barang bekas ini, Serma Priyo telah mampu menopang tuntutan ekonomi dan biaya pendidikan anak-anaknya. Number 2. Kopral Mugianto. Kopral Mugianto adalah salah satu anggota TNI yang bertugas di Koramil 19 Borobudur, Kodim 0705 Magelang. Di tahun 2001, Kopral Mugianto mengalami musibah saat bertugas di Ambon. Ia tergabung dalam Satgas Yonif 408. Saat terjun ke wilayah konflik, kakinya terkena ranjau yang membuat salah satu kakinya harus diamputasi. Dorongan semangat hidup dari kekasihnya yang sekarang menjadi istrinya membuatnya bangkit dari keputusasaan. Setelah dipindah tugaskan ke Magelang, Kopral Mugianto menyalurkan minatnya dengan bertani pohon kelengkeng. Kegigihannya membuat bisnis pohon kelengkeng berkembang pesat. Bahkan, ia menjadi inspirasi bagi petani sekitarnya. Kopral Mugianto juga membantu petani di sekitar Borobudur dalam mengembangkan pupuk organik. Saat ini, ia masih aktif bertugas dan juga menjadi pengusaha buah kelengkeng di luar jam dinasnya. Number 3. Sermayadi. Sermayadi adalah salah satu anggota TNI yang bertugas di Satuan Kodim 0720 Rembang, Jawa Tengah. Ia ditempatkan bertugas di bagian perhubungan Kodim. Demi untuk membiayai kuliah anak-anaknya, ia pun mencari penghasilan tambahan. Sermayadi mengisi waktu luangnya untuk beternak kambing. Selepas jam dinas di sore hari, ia tidak malu untuk menjadi penggembala ternak kambingnya. Bahkan, ia tidak segan-segan berkutat dengan kawanan kambing setiap harinya. Sambil mengisi waktu luang di luar jam dinas, yang penting pekerjaan di Kodim tidak lalai, kata Sermayadi. Dari hasil penjualan kambingnya bisa untuk membiayai kuliah anak-anaknya. Number 4. Serma Saryo. Serma Saryo adalah salah satu anggota TNI yang bertugas di Satuan Koramil Wonosari, Brebes, Jawa Tengah. Tuntutan ekonomi yang begitu tinggi disertai biaya pendidikan anak-anaknya membuat Serma Saryo berpikir untuk menyambi. Ia pun membuka usaha sebagai pengrajin telur asin. Ia membuat dan menjual telur asin sejak tahun 2008. Walau pekerjaan ini melelahkan, tapi ia tetap semangat dan tidak malu-malu untuk menjalankannya. Serma Saryo berprinsip daripada mencari uang tambahan melalui jalan yang tidak benar, lebih baik membuat telur asin, katanya. Usaha ini dibantu oleh istrinya.
yang bertugas untuk memasarkan telur asin. Dari hasil usahanya ini, ia mampu menjawab tantangan ekonomi serta membiayai pendidikan anak-anaknya. Number 5. Sertu Djoko Suprihatin. Sertu Djoko Suprihatin adalah salah satu anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsa di Koramil, Banyodono, Kodim 0724, Boyolali, Jawa Tengah. Sertu Djoko Suprihatin dikenal warganya sebagai tukang pijit dan urut. Bukan hanya di daerahnya saja, bahkan sampai di luar daerah banyak telah menggunakan jasanya. Biasanya ia tidak memasang tarif untuk keahliannya itu. Jasanya juga dipakai untuk memijat atlet-atlet sepak bola yang terkena cedera. Selain tukang pijit dan urut, Sertu Djoko Suprihatin ternyata juga seorang wasit sepak bola nasional yang sudah memiliki sertifikat C1 nasional. Tak hanya itu, ia bersama istri membuka usaha warung bubur tumpang di rumahnya. Jika tidak sedang bertugas, ia turut membantu istrinya. Dari penghasilan warung bubur ini dan jasa pijatnya mampu untuk membiayai pendidikan sekolah anaknya. Number 6. Sertu Mahdian. Sertu Mahdian adalah salah satu anggota TNI yang bertugas di Kodim 1003 Kandangan, Kalimantan Selatan. Saat kedua anaknya akan memasuki perguruan tinggi, ia memikirkan mencari penghasilan tambahan untuk menutupi biaya pendidikan anaknya. Dengan modal tabungan selama bertahun-tahun menjadi tentara, ia pun membeli sebuah delman lengkap dengan kudanya. Sertu Mahdian berprinsip lebih baik mencari uang halal daripada mencari backingan di perusahaan. Pagi hari sebelum dinas, ia memandikan kudanya, dan sore hari selepas jam dinas, ia tidak malu-malu menjadi seorang kusir. Tidak terasa 8 tahun ia menjalani usaha ini. Ia mampu menutupi biaya pendidikan anaknya. Bahkan ia berhasil mengantar kedua anaknya menjadi sarjana. Number 7. Sertu Anwari. Sertu Anwari merupakan salah satu anggota Kodim 0705 Magelang yang bertugas sebagai ajudan dan dim. Ia mengisi waktu luangnya selepas jam dinas sebagai tukang cukur. Ia mendirikan usaha jasa potong rambut yang bernama Komando di Dusun Diwak, Purwasari, Tegal Rejo. Setiap hari Senin hingga Jumat selepas jam dinas antara pukul 16 hingga 21, Sertu Anwari sudah siap melayani pelanggan yang datang. Bahkan sang istri tidak merasa malu mempunyai suami seorang prajurit yang nyambi jadi tukang cukur. Dari hasil usaha cukur yang ditekuni Sertu Anwari cukup untuk membiayai rumah tangga mereka. Bahkan dari kotak amalnya ia menyumbangkan pembangunan musola di Dusun Bateh, Desa Bawang, Kecamatan Pakis, Magelang. Number 8. Koptu Tikno Wibowo. Koptu Tikno Wibowo bertugas di Pangkalan Utama Angkatan Laut Cilacap, Jawa Tengah. Berawal dari hobi dan kegemarannya dengan lovebird atau burung cinta, ia dan istrinya mencoba menekuni usaha ternak burung cinta. Mereka tidak malu untuk memasarkan usaha yang mereka rintis sejak tahun 2012. Koptu Tikno berprinsip lebih baik mencari penghasilan dari hal-hal yang berguna daripada menerima uang yang tiba-tiba masuk ke kantong. Katanya, kerja keras mereka pun membuahkan hasil. Setiap bulannya, ternak burung mereka selalu laku hingga dapat menambah penghasilan mereka. Walaupun menekuni usaha ternak burung, Koptu Tikno Wibowo tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugasnya di kemiliteran.